Untuk CNG Pak, pengganti LPG bagaimana? Oh ya, CNG. Jadi teman-teman tahu bahwa LPG kita ini kan 75-80% kan kita masih impor. Kebutuhan LPG kita setiap tahun meningkat. Hari ini di Chandra Asri maupun di Lotte itu membutuhkan 2-3 juta ton per tahun untuk bahan baku. Nah, terkait dengan konsumsi rumah tangga itu kurang lebih sekitar 7-8 juta ton. Persoalannya sekarang adalah ketika gejolak politik seperti ini, untuk mendapatkan kepastian impor LPG itu memang ada, tapi kan kita tergantung pada global. Maka kita merumuskan untuk mencari alternatif lain. CNG adalah salah satu alternatifnya. Nah, CNG ini kan sudah dipakai oleh hotel, restoran, MBG udah ada, tapi pada klasifikasi yang 20 kg ke atas, ada yang 10 kg ke atas. Nah, untuk yang 3 kilo memang tabungnya masih dilakukan uji coba karena tekanannya kan besar sekali, dia sekitar 200-250 bar. Nah, ini yang kita akan mencoba untuk modifikasi. Insya Allah 2-3 bulan ini kita akan dapat hasilnya. Kemudian kalau itu sudah dinyatakan firm, kita akan melakukan konversi. Sebab apa? CNG ini bahan bakunya ada semua di kita, C1, C2, gas. Apalagi kita kan baru menemukan gas sekitar 3.000 mm di Kalimantan Timur. Nah, ini sebagian besar kita bisa alokasikan untuk kebutuhan dalam negeri untuk mengcover CNG. Ya. Untuk proyeksi anggarannya berapa Pak untuk CNG itu Pak? Gimana? Proyeksi anggarannya berapa yang diperlukan untuk peralihan secara bertahap ini Pak? Ini kan modelnya B2B aja nantinya. Jadi pemerintah hanya menyiapkan terhadap gas C1, C2, kemudian instrumen ekosistem bisnisnya, dia itu tidak kurang atau hampir sama dengan ekosistem daripada bisnis LPG ya. Pak, masyarakat mengeluhkan soal tarif listrik naik Pak, mungkin ada tanggapannya Pak? Gimana? Masyarakat mengeluhkan di medsos tarif listrik naik di bulan Mei ini, sebenarnya ada kenaikan atau enggak? Sampai dengan hari yang saya bicara ini dan exercise yang kami lakukan itu belum ada kenaikan tarif listrik. Nanti kalau ada nanti akan disampaikan ya. Pak, Indonesia bakal kerja sama nikel sama Filipina ya Pak? Gimana? Indonesia bakal kerja sama nikel dengan Filipina, itu benar nggak Pak? Jadi gini, negara kita sekarang kan masuk dalam negara yang menganut mazhab hilirisasi dan industrialisasi. Nah, salah satu negara yang mempunyai cadangan nikel itu kan Filipina, tapi dia kan jumlahnya nggak banyak sebenarnya. Nah, dalam konteks kerjasama G2G itu tidak ada. Tetapi kalau memang ada B2B yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan, saya pikir opsi itu selalu ada aja. Ya, Pak, baik, makasih ya. Tadi Pak, kalau jadi 3 kilo itu bakal jadi subsidi nggak pakai LPG? Harga BBM diesel udah menyentuh 30.000 Pak yang swasta. Ini akan mempengaruhi harga gasolin seperti Pertamax nggak Pak? Sekali lagi saya katakan bahwa untuk minyak subsidi, baik itu bensin, solar maupun LPG, tidak akan ada kenaikan. Saya katakan tidak akan ada kenaikan. Namun untuk BBM yang sifatnya industri atau hanya untuk orang-orang yang mampu, itu penyesuaiannya berdasarkan harga pasar dan sesuai dengan peraturan Menteri SDM tahun 2022. Ya. Pak, untuk CNG itu sudah dikaji belum Pak akan disubsidikan? CNG itu sudah dilakukan kajian, harganya jauh lebih murah, kurang lebih sekitar 30% lah lebih murah. Kenapa dia lebih murah? Karena yang pertama gasnya itu ada di kita dan industrinya kan ada di kita dalam negeri. Jadi tidak kita melakukan impor, cost transportasinya aja udah bisa mengcover. Dan yang kedua, dia itu berada di hampir semua wilayah yang ada sumber-sumber gasnya. Jadi itu jauh lebih efisien. Dan kalau ditanya apakah sudah perform untuk jalan atau tidak, pada skala yang besar udah jalan. Di daerah-daerah Jawa kan sudah dipakai CNG. Hotel, restoran, kemudian MBG, dapur-dapur MBG sudah pakai. Akan memberdayakan warga lokal nggak Pak? Oh pasti dong. Dengan kita memakai CNG, insya Allah kalau teknologinya udah ada, itu mampu kita melakukan efisiensi devisa kita kurang lebih sekitar 130 triliun sampai 137 triliun. Dan kalau itu lebih murah, itu akan mengurangi subsidi kita. Atau kalau kita mau membantu rakyat lagi, kita akan mengurangi beban rakyat dalam konteks pembelian. Sekarang kan per tabung itu untuk LPG kan ada 18, 19, ada yang 20, bahkan ada yang lebih. Itulah kemudian di bulan Januari, Februari 2025, saya kan sempat dijadikan sebagai rujak waktu itu kan.
Dan teman-teman media juga kan ikut memberitakan itu. Padahal waktu itu adalah tujuan saya, bagaimana subsidi itu tepat sasaran. Bagaimana hak rakyat itu diberikan, jangan subsidi tidak bersasaran. Nah tujuannya itu, salah satu antaranya harganya jangan naik gitu loh. Tapi waktu itu ya udahlah, itu pengalaman 2025 di awal kan. Tapi 2026 saya pikir kita harus inovatif, kita mencari alternatif yang semua sumber energinya ada di negara kita. Ya. Jadi CNG nggak subsidi Pak kalau nanti dibikin jadi 3 kilo kayak gas melon itu? Semuanya lagi dikaji. Opsinya subsidi masih harus lah. Tinggal volumenya seperti apa yang kita perlu baca ya. Untuk pilot project Kita di kok daerah mana, kita belum buat kok, kalian sudah membuat vonis itu loh. Aku bingung Kalau kata di Kalimantan di mana lagi Pak tadi Bapak bilang? Ya hampir semua tempat yang ada sumber-sumber gasnya ya. Pak, tambang nikel WDB itu katanya udah kehabisan kuota produksi Pak. Kalau kayak gini bakal dikasih revisi RKB nggak sih Pak? Aku udah tahu siapa yang tanya. Oh siapa? Saya sudah kasih loh RKB-nya. Kalau kurang dia harus cari di tambang-tambang sekitarnya ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.